Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, minggu ini kita kembali lagi untuk beribadah bersama-sama. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dari lagu tadi mau mengajarkan kita bahwa walaupun sekarang nih kalian sedang belajar dari rumah masing-masing, gak ketemu teman-teman, tapi jangan lupa rasa persahabatan, persaudaraan kita tetap ada karena kita bersaudara di dalam Tuhan. Nah, sekarang mari kita sama-sama berdoa untuk membuka ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kami kembali lagi untuk beribadah bersama-sama. Pimpin kami Tuhan sepanjang ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya, sehingga kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan dan mengikuti ibadah ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan, tetapi untuk mengantar firman Tuhan, mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, tumbuh. Kalau mau tumbuh,
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya bisa mengerti isi firman Tuhan. Berkati Ibu Guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari Matius 5 ayat 33 sampai 37. Matius 5 ayat 33 sampai 37. Bu Ratna bacain ayat 37 untuk kita sekalian ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tema kita pada kebaktian kali ini yaitu jujur berkata apa adanya. Jujur berkata apa adanya. Jujur berkata apa adanya. Matius 5 ayat 33 sampai 37. Jujur berkata apa adanya. Matius 5 ayat 33 sampai 37. Jujur dapat juga diartikan tidak berbohong, tidak curang, berkata apa adanya, sesuai dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya. Mari kita melihat ayat Alkitab pada kebaktian kita hari ini. Dalam ayat 37 dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Anak-anak, dalam ayat ini, kita semua mau diingatkan agar selalu hidup jujur. Kita berani berkata yang sebenarnya, tidak berbohong. Karena itu merupakan perintah dari Tuhan melalui firman-Nya. Bu Ratna mau tanya nih, anak-anak, siapa yang selalu berkata jujur dalam hidupnya? Atau pernah nggak sih kamu berbohong tentang sesuatu? Nah, bagaimana rasanya saat kamu jujur? Apa akibat yang kamu rasakan saat kamu berbohong? Mari kita melihat cerita berikut ini tentang berbohong atau jujur dan apa akibatnya yang dirasakan jika melakukan kedua hal tersebut. Terdapat satu desa kecil yang subur. Di sana tinggallah seorang penggembala kecil bernama Yusuf. Setiap hari, ia selalu menggembalakan domba-domba milik tuannya. Tugasnya hanya mengawasi kawanan domba yang sedang merumput. Lama-kelamaan, hal ini membuatnya bosan. Aku bosan, Rodolfo. Setiap hari hanya melihat domba makan rumput. Hampa. Tunggu dulu. Aku punya ide cemerlang. Kita kejutkan semua orang di desa dengan mengatakan ada serigala di sini. Serigala! Serigala! Ada serigala! Serigala! Benar saja, semuanya terkejut mendengar teriakan Yusuf. Hah? Serigala? Mereka semua bergegas ke bukit untuk menangkap serigala tersebut agar tidak lagi mengganggu orang-orang di desa. Di mana? Di mana serigalanya? Wah! Tidak ada serigala di sini, Paman. Aku tadi hanya bermain saja kok. Warga desa menjadi kesal menyadari bahwa mereka telah dibohongi Yusuf. Mereka pun kembali ke desa. Yang kemarin itu asik sekali. Kita lakukan lagi yuk. Serigala! Serigala! Tolong, ada serigala! Hah? Serigala? Benarkah kali ini? Coba periksa saja suamiku.
semua orang kembali berbondong-bondong ke bukit. Di mana serigalanya, Yusuf? Di mana? Kalian sungguh lucu. Bagaimana bisa tertipu 2 kali? Oh, bocah usil. Beraninya mempermainkan orang tua. Tiba-tiba, seekor serigala muncul di balik semak-semak. Yusuf sangat kaget, sekaligus takut. Serigala itu telah menangkap 1 ekor domba milik tuannya. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Ada serigala sungguhan. Serigala! Serigala! Tolong! Ada serigala! Tolong! Serigala! Kenapa itu si Yusuf? Biarin saja, dia pasti bermain-main lagi. Yusuf. Sungguh tidak kapok, bocah. Paman! Paman! Ada serigala! Paman! Paman! Ada serigala! Ada serigala, Paman! Tidak lucu, Yusuf. Leluconmu sama sekali tidak lucu. Aku tidak berbohong, Paman. Serigala itu sedang memakan dombaku di bukit sana. Pembohong. Tidak ada seorang pun yang percaya terhadap ucapan Yusuf karena ia terlalu sering berbohong. Yusuf pun akhirnya menemui tuannya karena tak ada satupun yang percaya. Lihat apa yang kau perbuat. Kau selalu berbohong. Sekarang tak ada lagi yang percaya. Aku pun kehilangan dombaku. Aku minta maaf, Tuan. Aku menyesal dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Ternyata berbohong itu banyak ruginya ya. Seperti yang dialami si anak dalam video tadi. Ada perasaan tidak tenang karena takut ketahuan berbohong. Tidak dipercaya lagi oleh orang lain, baik saat kamu berkata benar ataupun tidak. Karena mereka sudah menganggap, kamu sering bohong nih. Bisa kehilangan teman, karena mereka juga nggak suka dengan sikap bohong itu. Sedangkan jika jujur akan mengalami sebaliknya, dapat dipercaya oleh orang lain, lebih tenang, dan menjadi orang yang bertanggung jawab dengan apa yang dikatakan maupun apa yang diperbuatnya. Mungkin saja ada yang pernah mengalaminya juga ya, dan bingung nih apa yang harus dilakukan. Misalnya, saat Zoom kamu merasa bosan sehingga harus mematikan kamera dan memberikan alasan yang dibuat-buat aja nih pada guru. Atau pura-pura belajar saat dilihat orang tua, tapi setelah itu tidur-tiduran atau main game aja. Malas membantu orang tua di rumah sehingga mengatakan, aku sedang banyak tugas nih. Padahal tugasnya cuma 1 dan telah selesai dikerjakan. Atau tidak sengaja menghilangkan barang milik kakak, adik atau orang tuamu. Lalu tidak mau mengakuinya. Wah, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, ketika mengalami kejadian-kejadian seperti itu, kita tentu punya pilihan nih. Mau berkata yang sebenarnya atau menyembunyikannya. Nih anak-anak, jika kamu yang mengalaminya, apa yang kamu lakukan ya? Nah, sesuai dengan yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi, yaitu jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Anak-anak sekalian pun mau diajak untuk yuk selalu jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Mengapa? Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jika kita memiliki kejujuran dalam hidup, itu sama dengan kita memuliakan kebenaran Tuhan dan menghormati Tuhan. Sebab Tuhan itu jujur. Kebenaran ada di dalam dirinya. Dan Tuhan itu adalah sumber kebenaran. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak untuk memiliki sikap hidup yang sama seperti yang Tuhan kehendaki.
Salah satunya yaitu jujur. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita semua untuk selalu hidup jujur, berkata apa adanya, sesuai dengan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak perlu takut untuk bersikap jujur ya, karena itulah yang Tuhan mau dan kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Sekali lagi, mari mulai membiasakan hidup jujur dari diri sendiri terlebih dahulu ya. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau katakan yang sebenarnya, ku tak mau lakukan kebohongan. Ku mau mengakui kesalahan, itulah kejujuran. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, itulah perintah Tuhan pada kita. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, kejujuran menyenangkan hati Tuhan. Oke anak-anak sekalian, ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Jangan lupa setelah ini kalian mengisi buku sekolah minggu pada sekolah kalian masing-masing ya. Dalam masa pandemi ini, mari kita tetap menjaga kesehatan kita dan melakukan 3M dimanapun kita berada. Sampai jumpa lagi, tetap semangat belajarnya. Tuhan Yesus memberkati. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, itulah perintah Tuhan pada kita.